Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Ini rutinitas saya di hari Senin. Jadi beberapa hari ini saya memang sedang sibuk sekali. Bukan sibuk ya, tapi sok sibuk. Oh ya, sebelum lanjut saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman, bunda-bunda semua yang udah selalu support, yang udah selalu mendukung aku, baik itu di channel YouTube maupun di DM gitu ya. Pokoknya banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga kebaikan teman-teman bunda-bunda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kembali dulu ya ke video. Tadi saya sudah mesusi, itu nyuci beras namanya mesusi. Mungkin di daerah lain beda lagi namanya. Jadi ini tuh pagi Senin sebelum saya berangkat ke rumah sakit, saya sempetin buat masak nasi dan juga bikin sarapannya lauk pauk gitu, masaklah biar di sana itu nggak kelaparan gitu loh bun, udah makan kan. Jadi dari hari Sabtu malam Minggu saya itu bolak-balik klinik RE sampai di hari Selasa. Jadi hari Sabtu saya ke klinik dulu konsultasi gitu kan sama dokternya, dan anakku didiagnosa apa itu ya, nanti aku tulisin aja deh, aku nggak bisa ucapin. Jadi aku itu dikasih rujukan sama dokternya, dan saat hari itu nggak ada dokter yang dinas karena memang sudah malam ya, hari Minggu itu nggak ada, adanya di hari Senin. Alhasil hari Senin saya dan suami ke rumah sakit di kota yang saya tinggali ini, dan itu tuh jaraknya lumayan ya, bikin bikin panas. Ini saya sedang mau masaknya yang simple-simple aja. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa untuk Untuk tetap jaga jarak dan juga pokoknya keep safety ya, dimanapun bunda-bunda dan teman-teman berada. Selamat beraktivitas untuk teman-teman yang sedang beraktivitas. Jika menonton video ini gitu ya pas lagi aktivitas, semangat aktivitasnya. Buat yang lagi istirahat, selamat istirahat kembali ya. Jadi aku itu lumayan disibukkan dengan hal seperti itu. Dan yang kemarin saya bilang, saya ada bikin cemilan, dan Masya Allah banget, keponakanku saudara dari suami ya minta buat jualan dia. Alhasil ya udah, dan sampai hari ini mintanya itu nambah terus. Masya Allah, rezeki itu datang dari segala arah. Kita jangan takut, aduh besok makan apa, pokoknya kita berdoa dan berusaha. Allah itu nggak tidur, benar-benar Allah itu adil, ngasih rezeki itu dari segala arah, tergantung kita itu mau atau enggak. Karena kalau misalkan ujuk-ujuk ada yang ngasih uang gitu kan, memang ada, tapi ya kayak ini aja sih, kayak mustahil gitu ya. Emang nggak mustahil, ada sih ada gitu loh bun, tapi kalau kita mengharapin ada yang ujuk-ujuk ngasih uang kita kan kayak mimpi gitu ya. Paling dengan hal-hal seperti itu, kayak datangnya peluang usaha kayak gitu kan, yang nggak diduga-duga gitu loh bun. Niatnya cuma bikin cemilan, alhamdulillahnya seperti itu. Sebenarnya nggak pede karena aku belum pernah sebelumnya, tapi responnya seperti itu. Dibilang capek ya, lumayan alhamdulillah capeknya, karena pulang dari rumah sakit itu siang pas hari Senin. Lalu saya langsung belanja ke pasar sama suami. Pulang dari pasar langsung bikin, dan itu selesainya sore jam 4:30 gitu. Setelah itu otomatis aku harus mengurus suami dan anakku, membersihkan rumah juga, nyuci baju juga.
Memang 2 hari ini, pokoknya 3 hari gitu ya, dibantu sama suamiku karena suamiku ngambil cuti. Kalau dia kerja, aku kayak kewalahan gitu loh bun di sananya, karena kan anakku itu pasti ngamuk di sana, pasti periksa-periksa gitu. Dan alhamdulillah saat diagnosa awal seperti itu, setelah ke dokter anak, saya disuruh ke rehabilitasi medis, dan di sana saya diajukan ke poli apa ya namanya, ke dokter spesialis rehabilitasi medis gitu. Dan di sana tuh dicek-cek gitu ya anakku. Terus apa sih namanya, sebenarnya sih tadinya disuruh ronsen, tapi setelah dicek sama dokternya, alhamdulillah nggak harus disuruh ronsen karena anakku itu memang nggak apa-apa, cuma dia masih takut. Nanti hari Senin saya harus ke sana lagi ke dokter anaknya. Kalau untuk terapinya itu 1 minggu 1 kali. Jadi memang lagi bolak-balik terus gitu loh bun. Yang kuat-kuat aja, aku jadi curhat nih di sini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman bunda-bunda yang masih support aku, karena beberapa hari ini memang aku jarang ya main-main ke rumah bunda-bunda, saya akui, karena hal seperti ini. Saya bilang seperti ini supaya nggak ada salah paham gitu loh bun. Namanya kita kan apa sih, nggak tahu gitu ya, kecuali memang ada kayak WhatsApp atau apa gitu kan, kita enak ngabar-ngabarinnya. Kita kan hanya kenal lewat YouTube aja. Jadi aku sekalian kayak ngabarin gitu lewat video ini. Pulang dari rumah sakit, bikin jualan, lanjut buat ngurusin keluarga gitu. Sampai hari Selasa juga sama, kegiatannya seperti itu. Dan aku dari hari Sabtu itu udah nggak ngasih anakku HP. Bener-bener dia itu nggak lihat HP sama sekali, nggak lihat YouTube sama sekali. Tapi kalau aku lagi main HP, dia pasti minta. Nah, aku bingungnya itu, kalau misalkan aku mau nontonin gitu ya, gimana nih siasatinnya gitu. Biasanya kan aku sambil nyuapin, HP nyala gitu, dia main sama aku. Kalau untuk saat ini dia nggak bisa kayak gitu, pasti dia minta HP. Soalnya dari pagi sampai malam itu memang benar-benar dia tanpa HP, tanpa YouTube. Dan alhamdulillah sih akhir-akhirnya dia kayak banyak mainnya gitu. Aku sampai ke klinik, ke rumah sakit. Jadi aku sebelumnya pernah ke dokter anak, tapi masih seperti itu, dan saya masih mendapatkan omongan-omongan yang gak enak. Pernah juga yang komen di YouTube yang kataku, selain di YouTube itu ada yang secara langsung mengatakan, saya dengar sendiri, mengatakan anak saya itu penyakitan bla 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 bla. Hati ibu mana yang gak langsung, ya Allah, anakku sakit apa, anakku sakit apa, kenapa? Pasti bertanya-tanya seperti itu, dan kepikiran, kurang tidur, pokoknya mikirin-mikirin yang kayak menerka-nerka gitu kan, karena omongan-omongan tersebut. Jadi aku kayak cari second opinion gitu, mencari opini yang lain gitu kan dari dokter anak yang lain. Dan ini dokter anak yang kedua ini beda dengan dokter anak yang pertama, dan memang mengatakan ya anakku nggak apa-apa gitu loh bun. Kalau kayak gini kan istilahnya kita jadi lega ya bun ya, kita kan jadi tahu anak kita itu bagaimana, perkembangan anak kita itu bagaimana. Cuma memang di BB-nya anakku ini kurang, tapi dokter juga nggak bilang dia kurang gizi gini enggak. Dia cuma bilang BB-nya itu kurang, jadi aku kayak dikasih vitamin gitu sama dokter anaknya. Dan alhamdulillah dia makannya sekarang tuh lahap, kayak habis makan nasi, makan pisang, terus nyemil crackers kayak gitu. Pokoknya apa ya, vitaminnya itu alhamdulillah banget. Dan di sini saya kan dapat rujukan jadi pakai BPJS. Kalau yang pas diare itu saya pakai uang pribadi.
nggak pakai BPJS. Kalau ini benar-benar pure pakai BPJS. Pokoknya buat bunda-bunda yang kalau misalkan kayak penasaran gitu ya sama anaknya, kenapa, karena omongan-omongan orang yang nggak enak gitu, terus kita pikiran tapi kita menerka-nerka doang. Jadi lebih baik kita kayak konsultasi gitu ke klinik kalau kita punya BPJS ya. Terus nanti juga sama dokternya itu kayak dikasih rujukan gitu ke RS mana gitu, supaya kita sebagai orang tua lebih tahu lagi gitu tentang anak kita. Misalkan ada orang yang ngomong cetuk gitu ya di depan kita, kita tinggal bilang apa ya, enak gitu loh bun ngasih taunya juga, karena kan memang anak kita nggak kenapa-kenapa gitu. Ini masakannya sangat-sangat sederhana. Yang penting apa sih namanya, perut keisi aja gitu. Itu tuh daging, pas kapan ya suamiku tuh mau bikin masakan ala-ala gitu kata dia, tapi gagal. Ya udah akhirnya dagingnya dimasak kayak gitu doang. Nah, ini stokan yang pas aku belanja mingguan itu masih ada, alhamdulillah. Makanya kan aku bilang ya, aku slow respon bun di DM, di sosmed apapun gitu ya, di YouTube apapun gitu, karena memang keadaannya seperti itu. Mungkin besok atau lusa aku udah mulai kayak seperti biasa, cuma ya handphoneku ditaruh di rak gitu, terus tetap diputar. Bisanya mungkin seperti itu. Dan juga aku dikasih PR sama dokter terapinya, suruh anakku dipegangin gitu untuk bagian kakinya. Itu untuk PR-nya dari dokter terapi. Jadi aku kayak dikasih PR gitu loh bun sama bu dokternya. Jujur setelah hari ini, setelah pulang hari Selasa itu rasanya plong banget, kayak ya Allah, alhamdulillah ternyata anakku itu nggak apa-apa. Pastikan yang namanya omongan orang gitu rasanya mak jelek ya. Buat bunda-bunda yang pernah ngerasain, pernah ngalamin gitu, gimana kejamnya gimana pahitnya gitu, yang ngomong anaknya kayak penyakitan, anaknya gini, kita pas lagi lewat, pas lagi diomongin gitu kan rasanya langsung gitu. Apalagi kita ngurusin anak kita kayak sekuat tenaga, ngasih yang terbaik untuk anak kita, tapi seperti itu. Pokoknya semangat terus buat teman-teman bunda-bunda semua. Nah, ini aktivitas aku setelah pulang dari rumah sakit itu tuh langsung bikin apa sih, jualan. Jadi aku pulang dari rumah sakit itu sekitar jam 1. Kalau hari Selasa itu tuh lebih pagi lagi, jam 7 itu udah sampai rumah sakit. Kalau pas hari Senin itu sekitar setengah 9 nyampe sana. Jadi aku benar-benar kayak di rumah sakit itu nggak bisa buka HP, nggak bisa main sosmed gitu, karena nggak pakai wifi. Pas hari kapan itu ya aku ada bikin story di IG, itu tuh numpang wifi sama suamiku. Ini sedang proses pengemasan. Pengemasannya masih seperti itu, mohon jangan dibully. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Jangan pernah bosan ya berada di kontrakan mini, kontrakan 3 petak yang mini-mini.